Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena karunia dan rahmatnya kita dapat memberi informasi yang bermanfaat. Allah. Kembali lagi dengan saya Yomyadi Pratama dan ada Isma Saida. Di sini kita akan membahas perkembangan Islam masa Rasulullah periode Mekah. Nabi Muhammad SAW bukan hanya sebagai seorang Rasulullah yang diutus untuk menyebarkan ajaran Islam, melainkan juga sebagai pemimpin negara yang pandai dalam berpolitik, sebagai seorang panglima serta seorang administrator yang cakap. Hanya dalam kurun waktu singkat Rasulullah bisa menaklukkan seluruh jazirah Arab. Tiap tahunnya Rasulullah SAW melakukan 3 tahapan dakwah, yaitu pertama, tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu pada awal mulanya Rasulullah SAW menampakkan Islam kepada orang yang paling dekat dengan beliau, anggota keluarga dan sahabat-sahabat karib beliau. Dalam tarikh Islam, mereka disebut as-sabiqun awalun, yang terdahulu dan yang pertama masuk. Mereka adalah istri beliau Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, pembantu beliau Zaid bin Harisah, anak paman beliau Ali bin Abi Thalib, yang saat itu Ali masuk anak-anak dan hidup dalam asuhan beliau, dan sahabat karib beliau Abu Bakar As-Siddiq selama 3 tahun dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan perorangan selama jangka waktu ini telah terbentuk sekelompok orang-orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu-membahu. Penyampaian dakwah terus dilakukan hingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah SAW menampakkan dakwah kepada kaumnya. Sejak zaman Rasulullah SAW, kebudayaan Islam berkembang terus-menerus, sejalan dengan perkembangan pemikiran dan meluasnya kekuatan politik dan daerah penganut Islam. Terbentuk bermacam-macam struktur, ide, dan lembaga-lembaga dalam politik, lapangan ibadat, lapangan hukum, lapangan seni, lapangan ekonomi, lapangan sosial, dan bermacam-macam lapangan kebudayaan yang lain. Yang jelas, benar menonjol dalam perkembangan kebudayaan Islam yang berpusat pada Al-Quran itu adalah kedinamisannya menyerbu keluar dari keterbelakangan kebudayaan bangsa Arab yang hidup terpencil di gurun-gurun pasir yang tandus, dan keluasan berpikir yang mendorongnya. Yang sangat menarik dalam perkembangan kebudayaan Islam dari abad ke-7 sampai ke-13 adalah bagaimana kebudayaan dan agama yang berasal pada bangsa Arab di gurun pasir yang miskin dan terpencil dengan pimpinan Nabi Muhammad SAW dan khalifah-khalifah Rasyidin dan khalifah raja-raja, dan yang disebut pertama kali dari kebudayaan saat itu adalah ilmu. Sejarah peradaban Islam di masa Nabi Muhammad SAW banyak melewati rintangan-rintangan dan penganiayaan di luar batas manusia. Namun demikian, orang Muslim selalu bersabar dan istiqomah di jalannya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW, selalu bersabar dan istiqomah dalam menyiarkan agama Islam dari periode Mekah hingga periode Madinah. Kedua, tahapan dakwah secara terang-terangan, yaitu sekitar tahun 613 Masehi. 3 tahun setelah Islam disebarkan secara diam-diam, Nabi Muhammad mulai melakukan penyebaran Islam secara terbuka kepada masyarakat Mekah. Respon yang ia terima sangat keras dan masif. Ini disebabkan karena ajaran Islam yang dibawa olehnya bertentangan dengan apa yang sudah menjadi budaya dan pola pikir masyarakat Mekah saat itu. Pemimpin Mekah, Abu Jahal, menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang gila yang akan merusak tatanan hidup orang Mekah. Akibat penolakan keras yang datang dari masyarakat jahiliyah di Makkah dan kekuasaan yang dimiliki oleh para pemimpin Quraisy yang menentangnya, Nabi Muhammad dan banyak pemeluk Islam awal disiksa, dianiaya, dihina, disingkirkan, dan dikucilkan dari pergaulan masyarakat Makkah. Dari hari ke hari, penyiksaan dan tekanan yang dilancarkan orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi, hingga Rasulullah SAW menyuruh kaumnya untuk hijrah dan berdakwah keluar Makkah.
Ketiga tahap dakwah di luar Mekah yaitu karena keadaan semakin mendesak. Tekanan di sana di sini terhadap pengikutnya, Rasulullah memerintah agar kaumnya hijrah dan mendakwah Islam ke Habasyah pada bulan Rajab tahun kelima dari nubuwah. Sekelompok sahabat hijrah yang pertama kali ke Habasyah terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita yang mimpin Utsman bin Affan. Karena siksaan dan penindasannya yang ditampakkan orang-orang Quraisy semakin menjadi Nabi Muhammad SAW tidak melihat cara lain kecuali memerintah mereka untuk hijrah untuk kedua kalinya. Kali ini hijrah berjumlah 83 orang laki-laki dan 18 wanita. Sementara itu Rasulullah SAW tetap berada di Mekah untuk terus mendakwah agama Allah. Buat penduduk Mekah dalam beberapa waktu sampailah Islam ke penjuru Jazirah Arab hingga ke Madinah. Islam di Madinah disambut baik oleh penduduk. Dakwah berhasil di bumi Yastrib ini. Semua ketentuan Allah membuat Islam semakin bercahaya dan bersinar. Pada akhirnya, penjuang Nabi Muhammad SAW membuahkan hasil, yaitu berkembangan Islam dengan pesat. Tidak berkembangnya Islam dengan pesat tidak hanya di Madinah, bahkan di Mekah juga, yang ditandai dengan peristiwa Fathul Mekah. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Semoga bermanfaat. Saya yang bulan apa?